Buat kamu nih para Gen Z yang lagi sering banget ngerasa stuck, bingung atau ya pokoknya pengen upgrade diri deh. Pembahasan kali ini pas banget. Kita bakal bongkar ide-ide keren dari buku 101 Essays That Will Change the Way You Think buat ngebantu kita ngubah cara kita mandang sesuatu dan ya ujung-ujungnya ngubah hidup kita. Siap buat upgrade pola pikir? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini. Jujur deh, pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak di kepala sendiri? Overthinking, mikirin semua kemungkinan terburuk, cemas soal kerjaan, hubungan, atau cuma sekedar bengong mikir, sebenarnya gue ini mau ngapain sih? Rasanya tuh kayak lari di treadmill, capeknya dapet, tapi nggak kemana-mana. Kalau kamu ngerasain itu, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu tuh nggak sendirian, sumpah. Perasaan ini tuh wajar banget, apalagi di zaman sekarang yang pilihannya bejibun, tapi tekanannya juga nggak main-main. Kayak semua orang punya ekspektasi ke kita, dan kita takut banget kalau salah langkah. Nah, perasaan stuck itu seringkali bukan karena situasi kita yang jelek-jelek amat loh, tapi karena ada jebakan-jebakan di pikiran kita yang kita sendiri nggak sadar. Ini tuh kayak pola pikir tersembunyi yang diam-diam ngendaliin semua keputusan dan perasaan kita. Di buku ini ada satu konsep yang menarik banget, namanya monoculture. Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh aturan main masyarakat yang nggak tertulis, yang ya kita serap aja gitu. Misalnya nih, keyakinan kalau kita harus punya passion yang menghasilkan uang, atau harus punya side hustle biar kelihatan keren, atau harus nikah sebelum umur 30. Nah, waktu kita mati-matian ngejar standar itu padahal hati kecil kita sebenarnya nggak mau, disitulah cemas dan overthinking muncul. Jadi, ada 3 jebakan pikiran utama yang sering kita nggak sadari. Pertama, kita ngerasa tahu banget apa yang bikin bahagia. Padahal, otak kita tuh cuma ngulangin apa yang ada di masa lalu. Contohnya, kita ngotot cari kerja kantoran yang stabil karena dulu orang tua kita bahagia dengan itu. Padahal, bisa jadi kebahagiaan kita ada di tempat lain kan? Kedua, kita suka salah ngartiin rasa takut. Takut sebelum presentasi penting tuh bukan berarti kamu bakal gagal. Itu justru sinyal kalau presentasi itu penting buat kamu. Dan yang ketiga, kita kadang-kadang sengaja nyiptain drama-drama kecil buat ngindarin tantangan yang lebih gede, misalnya memberanikan diri buat resign. Nah, kutipan dari Brianna Wiest ini ngejelasin jebakan pertama tadi dengan pas banget. Pernah nggak kamu dapat kerjaan yang beda total dari jurusan kuliah? Awalnya pasti aneh dan nggak nyaman, terus otak langsung teriak, ini salah, gagal nih gue. Padahal, ya itu tadi. Bisa jadi kamu tuh lagi ngebangun sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi karena rasanya asing, otak kita langsung nge-labelin itu jelek. Oke, setelah tahu apa aja jebakan-jebakannya, sekarang gimana dong cara keluarnya? Kuncinya ada di sini. Kita harus ubah cara kita ngelihat masalah. Ini nih titik baliknya. Dari yang tadinya cuma pusing sama masalah, jadi fokus cari solusi. Coba deh lihat perbandingan ini. Selama ini, kita mungkin ngelihat masalah itu kayak tembok gede yang ngalangin jalan kita. Tapi, dengan pola pikir yang baru, kita diajarin buat ngelihat masalah itu sebagai jalannya itu sendiri. Misalnya, gagal dapat beasiswa, mungkin itu bukan hambatan, tapi justru jadi petunjuk buat nemuin jalur karir lain yang ternyata lebih cocok buat kamu. Dan kutipan ini, wah keren banget sih buat ngegambarin ide tadi. Hambatan itu justru yang maksa kita buat jadi kreatif, buat cari jalan lain, buat tumbuh. Coba bayangin, kalau nggak ada masalah, kita bakal gitu-gitu aja di zona nyaman, nggak bakal berkembang. Jadi masalah itu ibarat bensin buat kita upgrade diri. Satu hal super penting lagi yang harus diingat, rasa nggak nyaman itu beda loh sama nggak bahagia. Waktu kita lagi belajar skill baru, kan pasti ada fase canggung dan nggak enakan. Nah, itu bukan berarti kita nggak bahagia, itu justru tanda kalau kita lagi berkembang. Jadi jangan lari dari rasa nggak nyaman, rangkul aja, anggap itu sinyal kalau kita lagi mau naik level. Oke, sekarang bagian yang paling penting nih. Gimana cara nerapin semua ini di kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat beberapa langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini juga. Prinsip dasarnya tuh simple banget. Perubahan hidup itu dimulai dari perubahan fokus. Energi kita tuh ngalir kemana perhatian kita pergi. Kalau kamu terus-terusan fokus sama kekuranganmu, ya kekurangan itu yang bakal makin gede. Sebaliknya, kalau kamu fokus ke solusi dan kemajuan, ya disitulah pertumbuhan bakal terjadi. Ini dia 4 kebiasaan super kecil yang bisa langsung kamu coba. Langkah pertama, coba deh bikin daftar keberhasilanmu di masa lalu, sekecil apapun itu. Ini buat ngebangun bukti ke diri sendiri kalau kamu itu mampu. Kedua, tiap pagi tanya ke dirimu sendiri, versi terbaik dari gue bakal ngapain ya hari ini? Jadikan ini kompas kamu. Ketiga, hargai apa yang kamu punya sekarang. Coba ingat-ingat lagi deh, jangan-jangan apa yang kamu punya sekarang adalah hal yang dulu kamu doain kan? Dan yang keempat, latihan buat ngerasa baik. Beneran, waktu ada momen seneng, berhenti dulu sejenak. Rasain, nikmatin, biarin perasaan positif itu nyerap ke dalam diri. Semua ide-ide keren ini diadaptasi dari buku 101 Essays That Will Change the Way You Think, karyanya Brianna Wiest.
Kalau kamu mau gali lebih dalam lagi, wah, buku ini sangat direkomendasikan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Dari semua yang udah kita omongin, dari semua jebakan pikiran dan pola pikir baru, satu aja. Pikiran apa yang bakal kamu pilih buat diubah mulai hari ini? Ingat ya, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu pikiran kecil